tentang hadis muflis yaumul qiyamah, apakah di kubur mendapatkan nikmat terlebih dahulu? Jazakumullahu khairan. Yang dimaksud dari pertanyaan tentang hadis muflis, yaitu orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah yang disebut orang yang bangkrut itu, orang yang muflis itu? Para sahabat bertanya bahwa orang yang bangkrut dalam pandangan kami adalah seorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham, tidak memiliki perhiasan, tidak memiliki harta. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah muflis yang hakiki? Orang yang bangkrut, bangkrutnya bukan hanya di dunia, namun bangkrut dalam kehidupan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Seorang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan salat, dengan amalan puasa, dengan amalan zakat dan amalan-amalan saleh. Namun ternyata ketika di dunia dia pernah mencerca si fulan, dia pernah menuduh dan merusak kehormatan si fulan, dia memakan harta si fulan, dia menumpahkan darah si fulan, dia memukul si fulan. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, sehingga pahala dari amalan-amalan saleh yang pernah diamalkan dalam kehidupan dunia itu dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia cerca diberikan bahagian dari kebaikannya, orang yang pernah dia tumpahkan darahnya diberikan bahagian dari kebaikannya, dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Maka ketika kebaikan-kebaikannya itu telah habis, sebelum diselesaikan, masih ada yang terzalim yang belum terselesaikan. Maka karena kebaikannya telah habis, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang terzalimi itu ditimpakan kepada orang yang zalimin. Lalu kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Dia rajin salat, dia rajin berpuasa, dia rajin membayar zakat, mengamalkan amalan-amalan saleh, namun dia memiliki akhlak yang sangat buruk. Dia pernah menumpahkan darah, dia pernah mencaci maki, dia pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sehingga kebaikan-kebaikan dia dibagikan kepada yang lain. Inilah bangkrut yang sebenarnya. Pada awalnya dia membawa pahala yang banyak, namun karena dia seorang yang sering kali berbuat zalim kepada yang lain, maka kebaikan-kebaikannya pun menjadi sirna. Lalu kesalahan orang yang terzalimi ditimpakan kepadanya, lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka ini adalah kerugian yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari munkaratul akhlaq,
akhlak yang buruk, akhlak yang suka menzalimi orang lain, baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Kemudian dalam pertanyaan apakah di kubur mendapatkan nikmat terlebih dahulu, karena dia seorang muslim, dia termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika dia berada di alam kuburnya dia mendapatkan nikmat, lalu kemudian di hari kiamat nanti dia pun menjadi seorang yang bangkrut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang gaib yang terjadi setelah mati, apa yang terjadi di alam kubur atau yang disebut dengan alam barzakh, apa yang terjadi pada yaumul qiyamah dari perjalanan manusia dalam proses-proses yang akan mereka hadapi pada hari kiamat, proses hisab, proses penimbangan amalan, berjalan di atas sirat dan yang lainnya. Ini semua merupakan hal-hal yang sifatnya gaib, yang tidak diperbolehkan seorang untuk menebak-nebak atau menetapkan sesuatu yang tidak dibangun di atas nas, dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang menyimpulkan sesuatu tanpa nas atau menetapkan sesuatu tanpa ada bimbingan dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apakah seorang yang bangkrut pada hari kiamat nanti ketika di alam kubur dia mendapatkan kenikmatan? Jawabannya wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Namun ada hal-hal yang penting berkaitan dengan permasalahan adzabul qabr. Di antaranya bahwa seorang yang kafir yang tidak memiliki keimanan, maka dia akan diazab, disiksa di alam kuburnya. Allah Jalla wa Ala ketika menerangkan tentang Fir'aun bersama dengan bala tentaranya, Allah Jalla wa Ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Bahwa neraka itu diperlihatkan kepada mereka, jadi tempat duduk mereka, tempat di mana mereka nanti akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat, akan diperlihatkan di alam kuburnya mereka di pagi hari dan di petang hari. Dan pada saat tegaknya hari kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah mereka ke dalam siksaan yang paling pedih. Maka hadis ini ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir mereka akan merasakan azab al-qabr, dan mereka akan diperlihatkan tempat duduk mereka di dalam neraka. Yang kedua, bahwa seorang mukmin yang sempurna keimanannya, maka dia akan merasakan na'imul qabr, nikmat kubur, nikmat di alam barzakh, dan akan diperlihatkan kepadanya tempatnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu rindunya dia ingin segera untuk merasakan na'imul jannah,
kenikmatan surga, maka dia pun berdoa, ya Allah segerakanlah hari kiamat ini, ya Allah segerakan, tegakkan hari kiamat, karena dia sangat merindukan untuk masuk ke dalam al-jannah yang dia telah diperlihatkan di alam barzakh itu. Lalu bagaimana dengan kedudukan seorang mukmin yang bercampur pada amalannya antara amalan yang baik dan amalan yang buruk? Dia muslim tapi pelaku maksiat. Dia muslim tapi pelaku maksiat. Apakah ada kemungkinan dia merasakan azabul qabr? Jawabannya iya. Telah disebutkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwa seorang muslim yang dia melakukan perbuatan dosa yang dia berhak mendapatkan azab di alam kuburnya, maka dia akan merasakannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Abbas, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu kata beliau, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu lakabir. Sesungguhnya pemilik dua kuburan ini disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena melakukan sesuatu yang besar dalam pandangan manusia, namun itu besar akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama, karena dia tidak membersihkan ketika buang hajat, buang air kecil, yang menyebabkan najis itu mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya, lalu dia ibadah, dia salat dalam keadaan demikian, maka dia disiksa. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, dia melakukan adu domba di antara manusia. Dan kedua orang yang disiksa ini, dia disiksa disebabkan karena melakukan perbuatan dosa itu, dan keduanya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kondisi seorang sebagai muslim atau sebagai mukmin tidak menutup kemungkinan seorang akan merasakan azabul qabr, siksaan kubur, ya, disebabkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Adapun seorang yang disebut dalam pertanyaan ini yang muflis, yang bangkrut, yang menunjukkan bahwa dia melakukan dosa besar, ya, maka wallahu a'lamu bihalihi. Apakah dia merasakan nikmat di alam kubur? Wallahu a'lam.